pada pertemuan pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, masuk pada bab yang berjudul Al-Wara' wa Tarku Syubhat, bab tentang anjuran atau keutamaan untuk bersikap wara' dan meninggalkan hal-hal yang syubhat. Al-wara' adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wara' adalah sebuah hal yang apabila seorang memilikinya, maka dia akan bisa selamat dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa dia meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yaitu bentuk kewara'annya adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya, itu menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dirinya dari celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terjerumus di dalam perkara-perkara syubhat dan dilarang. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini menyampaikan bab tentang wara', itu pentingnya bagi seorang mukmin untuk memiliki sifat wara'. Ini di antara sifatnya seorang mukmin, di antara akhlaknya seorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesempurnaan imannya terwujudkan dalam sifat wara'. Apa yang dimaksud dengan wara'? Saya sering mendengar kata-kata sifat wara', berwara'. Al-wara' ini memiliki makna yang berdekatan dengan makna zuhud. Ada istilah zuhud, ada istilah wara'. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang beliau menukilkan dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya zuhud adalah meninggalkan suatu perkara yang tidak bermanfaat untuk urusan akhiratnya. Ini zuhud. Tarku ma la yanfa' li akhiratihi. Tarkul al-abdi ma la yanfa'u li akhiratihi. Seorang meninggalkan sesuatu perkara, satu amalan, satu tindakan tidak dia lakukan. Hal tersebut tidak dia lakukan. Karena apa? Karena hal tersebut tidak memberikan manfaat untuk urusan akhiratnya. Meskipun hal tersebut tidak membahayakan akhiratnya, tidak dilarang, bukan hal yang dilarang, tapi karena tidak membuahkan manfaat untuk akhiratnya dia tinggalkan. Ini makna zuhud. Orang yang zuhud adalah demikian. Adapun wara', maka wara' adalah meninggalkan suatu perkara, suatu amalan atau perbuatan. Dia meninggalkan amalan tersebut, tidak dia lakukan dikarenakan amalan atau perkara tersebut dikhawatirkan termasuk hal yang memudaratkan akhiratnya. Dia belum bisa memastikan bahwasanya itu adalah sesuatu yang memudaratkan akhiratnya. Dia belum memastikan bahwasanya itu adalah hal yang haram. Dia belum tahu secara pasti. Tapi ada sebuah keraguan dalam hatinya. Ada sebuah kesamaran di dalam perkara tersebut sehingga dia tidak bisa memastikan. Namun dia khawatir kalau itu dilakukan, ini termasuk perkara yang diharamkan, termasuk perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Maka dikarenakan hal tersebut, dikarenakan kekhawatirannya akan hal itu dan adanya kesamaran di dalam urusan tersebut, maka dia tinggalkan. Maka itu adalah sifat wara'. Maka dari
dua definisi tersebut kita mengetahui adanya sedikit perbedaan antara zuhud dengan wara. Sifat zuhud ini lebih tinggi dibandingkan sifat wara. Karena zuhud, orang yang zuhud adalah orang yang dia meninggalkan segala perkara yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Meskipun tidak mudaratnya, dia tinggalkan. Adapun sifat wara, maka dia meninggalkan perkara yang masih samar. Apakah ini akan mudaratnya atau ini termasuk hal yang tidak mudarati untuk akhiratnya, maka dia tinggalkan. Maka sifat wara dijelaskan para ulama ibarat muqaddimah bagi sifat zuhud. Ibarat tahap awalnya dari sifat zuhud. Dan sifat wara ini akan mengantarkan pada sifat takwa. Karena seorang yang dikatakan bertakwa adalah seorang yang dia menjaga dirinya, melindungi dirinya dari perkara-perkara yang bisa memudaratinya. Dia tahu hal tersebut adalah hal yang memudaratinya karena diharamkan oleh Allah. Oleh hal tersebut dibenci oleh Allah, maka dia tinggalkan. Dan dia tahu bahwa sebuah perkara dicintai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, maka dia lakukan. Itu takwa. Maka dijelaskan para ulama, takwa adalah an ya'mal al-'abdu bi ta'atillah ala nuri min Allah raja'a thawabillah. Takwa adalah seorang hamba melakukan sebuah amal ketaatan. Dia sudah tahu bahwa itu amal ketaatan, diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dia lakukan ala nurin min Allah karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tentang hukum perbuatan tersebut. Dia lakukannya karena apa? Raja'a tsawabillah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Dan juga tarku maksiatillah atau tarku ma nahahu Allah anhu ala nurin min Allah khaufa adzabillah, meninggalkan perkara yang dia sudah tahu bahwasanya itu dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ilmunya dia telah tahu, dia tinggalkan karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ketika perkara tersebut samar, belum bisa dia ketahui dengan jelas apakah itu diizinkan oleh Allah atau itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia dituntut untuk memiliki sifat wara. Kalau sifat takwa, maka ditinjau dari segi ilmu yang dia miliki, dia telah mengetahui dengan jelas apakah ini diperintahkan atau ini dilarang, apakah ini diwajibkan atau ini diharamkan. Ketika perkaranya samar, belum jelas apakah ini termasuk hal yang diperintahkan atau termasuk hal yang dilarang, apakah ini termasuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia dituntut untuk memiliki sifat wara, untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak jerumus ke dalam perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lebih ingin meningkatkan dan menyempurnakan keimanannya lagi, maka dia dianjurkan untuk memiliki sifat zuhud. Yaitu apa? Yaitu ketika dia tahu perkara ini tidak memberikan manfaat sama sekali untuk akhiratnya, maka dia tinggalkan. Ini sifat zuhud. Maka sangat erat kaitannya antara wara dengan ketakwaan. Seorang yang dia tidak memiliki kewaraan, maka ini dikhawatirkan bisa menciderai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perkara tersebut ternyata diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dia lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan sebuah ketentuan, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa dia meninggalkan perkara yang masih samar baginya, syubhat baginya, maka dia telah istabra'a li dinihi wa irdihi, melepaskan agamanya dari ancaman, yaitu dia menyelamatkan dirinya dengan membawa agamanya agar tidak jerumus dalam perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-wara. Maka karena pentingnya wara tersebut dan perannya di dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bawakan dalam kitab ini bab anjuran tentang sifat wara dan meninggalkan perkara-perkara syubhat. Dalil yang beliau bawakan di dalam bab ini pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Dan kalian menduga bahwasanya perkara tersebut, yaitu ikut berkecimpung di dalam urusan membicarakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ayat ini bicara tentang kisah kejadian Ifk, yaitu sebuah kejadian yang ketika itu menghebohkan penduduk Madinah, yang dimana sebagian dari kaum muslimin ikut-ikutan masuk dalam pembicaraan, tidak menahan lisan mereka, padahal perkara tersebut belum jelas, belum ada bukti yang nyata tentang kebenarannya. Tapi sebagian kaum muslimin mereka tetap ikut berkecimpung di dalam membicarakan, masuk dalam pembicaraan tersebut. Hadithatul ifk, tetap ikut menggosip istilahnya di dalam hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kalian menduga hal itu adalah hal yang sepele, padahal itu adalah merupakan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini dalam bab tentang wara, ingin menunjukkan bahwasanya antara bentuk kewaraan adalah seorang tidak dengan mudahnya ikut-ikutan di dalam membicarakan perkara yang belum jelas tentang kebenaran. Dan ini merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci wa yakrahu lakum qila wa qala. Allah membenci dari kalian ini qila wa qala, yaitu berkecimpung dalam urusan pembicaraan tentang manusia yang belum jelas tentang kebenarannya, belum jelas tentang benar atau tidak terjadinya kasus tersebut. Nah, kisahnya adalah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika beliau ini ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan. Kemudian Rasulullah SAW bersama pasukannya beristirahat, dan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu kehilangan kalungnya. Maka Aisyah keluar dari tandunya tanpa diketahui seorang pun dari kaum muslimin yang memanggul tandunya tersebut. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya Aisyah radhiyallahu taala belum kembali ke tempatnya, namun kaum muslimin ketika itu sudah akan berangkat. Akhirnya ditinggal Aisyah radhiyallahu taala anha tanpa ada seorang pun yang mengetahui bahwasanya apa? Ternyata Aisyah tidak berada dalam tandunya. Jelaskan para ulama, karena ketika itu Aisyah masih berusia belia dan berat badannya belum terlalu berat, sehingga tidak bisa dibedakan apakah ada orang atau tidak di dalam tandunya tersebut. Maka akhirnya tertinggal Aisyah. Hingga tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha kembali ke tempatnya, mendapati ternyata rombongan sudah berangkat. Maka karena kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala dan ketenangannya, maka dia tetap berdiam di tempat tersebut dengan berharap bahwasanya rombongan nanti kalau mereka pun sudah menyadari ternyata tidak ada, mereka akan kembali menyebut, sehingga Aisyah tidak pergi ke tempat yang lain, nanti malah tidak ketemu. Maka Aisyah berdiam di tempat tersebut. Dan ternyata ketika itu masih ada satu orang dari pasukan yang dia juga tertinggal, karena dia ini tidur dan sulit dibangunkan kalau sudah tidur. Akhirnya ditinggal oleh pasukan dia sendiri. Ketika dia sudah terbangun dan dia akan menyusul pasukan, dia lihat ada bayangan-bayangan, ada orang tertidur. Kira-kira siapa ini yang juga tertinggal? Didekati, ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kenal Aisyah karena ketika itu dulu pernah melihat Aisyah sebelum turun ayat tentang hijab.
Sehingga ketika itu dia mengetahui ternyata itu adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya seorang sahabat ini dia mempersalahkan Aisyah tanpa berbicara sedikit pun, dia siapkan untanya untuk ditunggangi oleh Aisyah dan dia berjalan di depan menyusul pasukan. Mereka berjalan berdua. Tidak ada orang ketiga. Ini adalah sebuah hal apa? Berarti terjadi adanya sebuah kesempatan bagi orang-orang yang berusaha untuk mencela, berusaha untuk menuduh. Ada sebuah indikasi. Kenapa kok bisa berdua dan tidak bersama orang yang lain? Maka disitulah ketika sampai di kota Madinah dimanfaatkan oleh orang-orang munafikin untuk menciderai kehormatan Rasulullah SAW. Mereka tidak ingin untuk mencela Aisyah karena Aisyahnya saja, tapi yang mereka tuju adalah Rasulullah SAW. Mulailah orang-orang munafikin mengangkat gosip, mengangkat isu tentang Aisyah radhiyallahu taala anha ini yang tertinggal bersama salah seorang dari kaum muslim dari pasukan ketika itu. Jalan berdua menyusul. Dan tentunya hal itu bagi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, mereka akan ikut-ikutan berbicara dalam hal yang dimana itu belum jelas kebenarannya. Dituduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan hal yang keji, padahal dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang-orang munafik yang mereka memanfaatkan kesempatan. Mulai sedikit demi sedikit bicarakan, menyebar hingga akhirnya timbullah keraguan di sebagian orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Ikut membicarakan hal tersebut. Dan Rasulullah SAW karena saking banyaknya kaum muslimin yang mereka terpengaruh dengan gosipannya orang-orang munafikin, yang mereka tidak menjaga lisannya, sebagian tidak menjaga lisannya, dan ada sedikit indikator hal tersebut memang dilakukan karena tidak ada orang yang persaksikan bebasnya Aisyah radhiyallahu dari perbuatan yang dituduhkan. Ketika itu bahkan sampai Rasulullah SAW pun sedikit mengambil sikap mengacuhkan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ketika datang tetaplah Aisyah sakit selama sebulan, tidak mendengar informasi tersebut. Namun Nabi SAW menjenguknya dan menanyakan kabar setelah itu meninggalkan. Kabar beliau meninggalkan. Para ulama bahkan Nabi SAW sampai saat itu meskipun tidak benar-benar membenarkan isu yang tersebar ketika itu, tapi ada sebuah sikap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menunggu datangnya wahyu dari Allah SWT untuk menjelaskan tentang kesuciannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ketika itu kaum muslimin sudah mulai ikut-ikutan, banyak mereka terpengaruh dengan desas-desus yang dilontarkan oleh orang-orang munafikin, yang tujuannya apa? Tujuannya ingin menciderai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengambil sikap untuk diam. Hingga sebulan berlalu, hingga akhirnya mulai ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mulai berangsur-angsur membaik, dan setelah itu baru mengetahui tentang apa yang sedang diisukan tentangnya, barulah dia menyadari ternyata saat ini dia ini sedang dibicarakan oleh penduduk Madinah. Tidak disadari ketika hingga lanjut lagi sakit, sampai kemudian apa? Sampai kemudian Allah SWT menurunkan wahyu tentang bebasnya Aisyah dari tuduhan tersebut sebagai penguat pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mensucikan keluarga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita akhirnya apa? Akhirnya orang-orang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang ikut-ikutan dalam desas-desus tersebut, bahkan sampai ikut membicarakan dan mengarah kepada pembenaran isu yang terjadi, mereka pun mendapatkan hukuman karena mereka sampai pada apa? Sampai pada celaan, tuduhan kepada Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha
dengan tuduhan yang keji, yaitu melakukan perbuatan zina waliyadzubillah. Dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menyebutkan tentang sucinya Aisyah radhiyallahu taala dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin dan ikut-ikutannya sebagian dari kaum muslimin di dalam perkara yang mereka belum jelas tentang kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka bahwasanya hal tersebut perkara yang sepele saja membicarakan hal tersebut. Padahal itu di sisi Allah adalah perkara yang besar. Karena tuduhan itu mengarah kepada siapa? Pada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya itu akan berpengaruh kepada cara pandangnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap sebagian kaum muslimin yang di mana dia ketika itu tidak memiliki sifat kewaraan, mereka akhirnya ikut-ikutan di dalam membicarakan perkara tersebut sehingga tersebarlah isu desas-desus di kota Madinah yang sampai-sampai mempengaruhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kejadian tersebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya seharusnya sifat seorang mukmin ketika dia mendapati informasi, mendapati sebuah pembicaraan yang belum ada bukti kebenarannya, dia belum tahu apakah hal tersebut memang benar terjadi atau tidak terjadi, maka hendaknya imannya ini membawa kepada sifat kewaraan. Itu apa? Jangan ikut-ikutan. Ambil sikap diam. Itu lebih selamat. Karena yang berada di hadapan dia perkara yang sedang dibicarakan orang, perkara yang syubhat baginya. Yang ini lebih menyelamatkan agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa dia menjaga diri dari perkara yang masih samar baginya, belum jelas kebenarannya baginya, maka sungguh dia telah melindungi agamanya, yaitu dia telah melindungi dirinya dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara tersebut berkisar antara benar atau tidak. Kalau benar, maka apa ketika sikap dia diam itu pun tidak merugikan dirinya. Kalau ternyata berita tersebut bohong dan dusta dan tuduhan kepada seorang muslim yang lain dan ternyata dia ikut-ikutan, maka dia telah ikut-ikutan di dalam menuduh seorang muslim yang bersih dari tuduhan dengan tuduhan-tuduhan yang menjatuhkan nama. Oleh karena itu hal seperti itu adalah hal yang dikatakan perkara syubhat, dan sifat seorang mukmin hendaknya dia diam agar tidak terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan di sini bahwasanya apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menimpa sebagian kaum muslimin yang ikut-ikutan berkecimpung dan berbicara dalam urusan tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki sifat wara'. Maka barang siapa ingin menyelamatkan agamanya dan tidak terjerumus dalam perkara yang dibenci oleh Allah SWT, hendaknya ketika dia dihadapkan pada sebuah informasi, pada sebuah kejadian, pada sebuah perkara yang masih samar baginya, masih belum jelas baginya, ilmu dia mentok, tidak bisa membuktikan apakah benar atau tidak, maka hendaknya dia diam untuk bisa menyelamatkan dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata itu adalah berita palsu. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawakan di sini, yang pertama hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal jelas dan sesungguhnya perkara yang haram jelas, dan di antara keduanya, antara halal yang jelas dan haram yang jelas, ada perkara-perkara mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat, ishtibah, samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana perkara-perkara yang ishtibah tersebut, perkara-perkara yang samar ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Bukan tidak diketahui sama sekali, ada yang mengetahuinya tapi sedikit.
Tapi kebanyakan manusia ilmu mereka tidak sampai pada bisa menjadikan perkara tersebut apakah itu halal yang jelas atau haram yang jelas. Dan inilah kebanyakan yang terjadi. Terlebih pada permasalahan hukum-hukum yang dimana seorang muslim berada pada level awam. Terkadang terdapat perkara-perkara yang syubhat baginya, dikarenakan adanya dalil-dalil yang secara zahirnya mungkin bertentangan satu dengan yang lain, atau adanya pendapat-pendapat para ulama yang dimana satu dengan yang lain dianggapnya memiliki dalil-dalil yang kuat, sehingga perkara tersebut menjadi hal yang syubhat. Adapun bagi mereka, bagi orang yang berilmu, perkara tersebut adalah halal, jelas kehalalannya, atau haram dan jelas keharamannya. Maka ada perkara-perkara yang memang benar-benar jelas halalnya. Seperti apa? Seperti jelas halalnya adalah makan daging hewan ternak, kambing, sapi, ayam, unta. Jelas halalnya. Halal untuk dimakan ketika disembelih dengan cara yang syar'i. Ada perkara yang jelas-jelas haramnya, perbuatan zina, mencuri, ghibah, jelas keharamannya. Semua orang mengetahui tentang itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun selain dari perkara-perkara tersebut, ternyata ada perkara yang dilihat dari segi jelas tidaknya dia berada pada tingkat ishtibah, pada kesamaran. Dan sebab-sebab kesamaran itu banyak. Jelaskan sebagian para ulama, di antaranya seperti misalkan dia tidak mengetahui apakah hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut hadis-hadis yang sahih atau tidak sahih. Ketika hadis-hadisnya sahih, sumber-sumber hukumnya, dalil-dalilnya sahih, terdapat segi kesamaran baginya. Apakah sisi pendalilannya tepat atau tidak tepat? Ketika sisi pendalilannya sudah tepat, masih ada sebuah kesamaran baginya. Apakah ini sudah dinasakh atau belum dinasakh? Akhirnya terjadilah apa? Kesamaran, dikarenakan ilmu dia yang terbatas. Makanya tadi kita sebutkan kebanyakan manusia seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan keterbatasan di dalam ilmunya. Dan ini terjadi pada tingkat awam. Kebanyakan orang-orang awam yang dimana perkara istibah ini lebih banyak dibandingkan perkara-perkara yang jelas halalnya. Ketika dia memiliki keterbatasan ilmu dan diliputi dengan ketidaktahuan. Maka Nabi SAW ketika itu memberikan sebuah solusi. Dikarenakan ini adalah hal yang terjadi. Perkara halal yang jelas ada, perkara haram yang jelas ada, namun ada di antara hal tersebut perkara-perkara yang ishtibah. Sunnatullah terjadi demikian. Ada perkara-perkara yang kita terkadang menghadapi perkara tersebut perkara yang syubhat, ishtibah. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah arahan. Bagaimana caranya untuk bisa tetap menjaga ketakwaan kita ketika kita dihadapkan pada perkara yang masih ishtibah, yang masih samar, belum jelas bagi kita. Maka Nabi SAW bersabda, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Maka barang siapa menjauhi perkara-perkara yang syubhat, menjaga dirinya dari terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka dia telah membebaskan agama dan kehormatannya, itu menjaga ketakwaan dan kehormatannya. Maka anjurannya adalah ketika ada perkara yang syubhat, tinggalkan kesamaran tersebut, tinggalkan keraguan tersebut, mengambil berpegang kepada hal yang lebih yakin ini bisa menyelamatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dijelaskan para ulama sebagai mencontohkan. Ketika ada sebuah tadi contoh pertama seperti kejadian yang dialami kaum mukminin pada kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu contohnya misalkan ketika mereka mendapatkan sebuah informasi, sebuah isu, sebuah pembicaraan yang sudah tersebar namun belum ada bukti pembenaran, maka di antara bentuk meninggalkan syubhat adalah mengambil sikap diam, tidak ikut-ikutan membenarkan ataupun mendustakan, karena dia tidak memiliki
bukti tentang kebenaran atau kedustaan apa yang disampaikan, maka lebih baik dia diam. Contoh lainnya jelaskan para ulama, ketika seorang dihadapkan pada sebuah amalan, sebuah perkara yang dia masih meragukan apakah ini perkara yang wajib atau perkara yang mustahab. Karena sebagian mengatakan ini wajib, sebagian ulama yang lain mengatakan ini tidak sampai wajib tapi adalah mustahab. Maka di antara bentuk menjaga diri dari syubhat adalah tetap dia lakukan. Agar apa? Agar dia selamat. Kalau ternyata hal tersebut memang perkara yang wajib, ketika tidak dia lakukan maka dia meninggalkan sebuah kewajiban. Tapi kalau ternyata itu perkara yang sunnah, perkara yang mustahab dan dia lakukan, maka alhamdulillah merupakan sebuah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pada hal yang lain, ketika dia dihadapkan pada sebuah permasalahan hukum, sebagian mengatakan ini haram, sebagian mengatakan ini makruh, maka di antara bentuk kewaraan dia menjaga diri dari perkara yang syubhat adalah tetap dia tinggalkan. Kenapa? Karena masih samar baginya apakah ini memang benar-benar haram atau ini hanya makruh saja. Dia ragu, belum sampai ilmunya sampai pada apa? Tingkat kejelasan dan kepastian, kemantapan bahwasanya ini haram atau ini makruh. Maka di antara bentuk waroknya apa? Tetap dia tinggalkan. Meskipun sebagian orang itu hanya makruh saja. Nah, bagi orang yang telah sampai ilmunya pada tingkat yakin itu hal-hal yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil yang telah sampai padanya, sedangkan baginya ini masih menjadi perkara yang syubhat baginya dikarenakan dia lihat ternyata dalil tentang haramnya kuat, dalil tentang makruhnya kuat dan didukung oleh para ulama yang mengatakan hal ini dan hal itu, maka terjadi syubhat di dalam dirinya. Cara pandangnya dia terhalang untuk bisa sampai pada sebuah kejelasan. Maka bentuk waraknya adalah apa? Tetap dia tinggalkan sebagai bentuk menjaga ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Ini di antara contoh dijelaskan para ulama di dalam praktek warak, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Maka contohnya misalkan para ulama di dalam sebuah kasus permasalahan, baik di dalam thaharah, di dalam salat, di dalam hal-hal yang lain, terjadi perselisihan di antara mereka tentang sebuah hukum amalan. Contoh pada hukum amalan, takbir di dalam salat, perpindahan satu rukun ke rukun yang lain. Ketika dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke i'tidal, maka ada takbir yang dinamakan takbir perpindahan. Para ulama di dalam menghukumi takbir perpindahan ini, mereka berselisih pendapat tentang apakah itu wajib atau mustahab. Tentunya dari sudut pandangnya para ulama, mereka mengatakan demikian karena telah adanya dalil-dalil yang sampai pada mereka dan mereka anggap itu adalah dalil yang kuat sampai pada tingkat apa? Yakin, sehingga mereka mengambil sebuah kesimpulan hukum yang yakin. Sebagian mengatakan ilmunya sampai pada yakin bahwa ini adalah hal yang wajib. Sebagian mengatakan yakin sampai pada ini adalah hal yang mustahab. Bagi seorang yang dia memiliki keterbatasan ilmunya, dihadapkan pada hal tersebut, maka dia akan mendapati ini termasuk perkara yang samar baginya pada sebagian orang atau pada kebanyakan orang. Apakah ini benar-benar wajib atau ini mustahab? Yang A mengatakan wajib, yang B mengatakan mustahab. Maka di antara bentuk waraknya dia bagaimana? Gimana caranya dia warak? Tetap melakukan takbir. Karena kalau ternyata itu adalah hal yang wajib tapi dia meninggalkan takbir, maka dia meninggalkan hal yang wajib. Ini di antara contoh praktek pada definisi atau pada
kaidah tadi tentang apa? Menerapkan wara' di dalam perkara yang syubhat. Di dalam ibadah salat pada satu kasus, misalkan hal tersebut. Makanya para ulama menyebutkan adanya apa? Ihtiyat, mengambil jalan kehati-hatian ketika seorang dalam kondisi apa? Ishtibah di dalam melihat sebuah kasus atau sebuah permasalahan. Maka bentuk waraknya dia adalah dengan cara tetap melakukan hal yang antara wajib atau mustahab. Atau sebaliknya, ketika dia dihadapkan pada sebuah perkara yang dimana dalil-dalil yang ada menjadikan sebagian para ulama mengatakan hukumnya haram, sebagian yang lain mengatakan hukumnya adalah makruh. Dia bingung. Yang benar yang mana? Yang kuat yang mana? Yang haram ataukah yang makruh? Ketika dia dengarkan hujah mereka, oh iya ini benar. Pindah ke yang lain, oh iya ini juga benar. Akhirnya apa? Yang salah saya atau siapa? Bingung. Ini istibah. Maka Nabi SAW perintahkan kepada dia, "Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Maka yang dia lakukan adalah apa? Mengambil sifat wara' dari keistibahan yang dia lakukan ketika dia masih pada level ilmu yang masih istibah, belum bisa sampai pada tahap yakin. Bagaimana caranya? Dia tinggalkan. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya adalah pada permasalahan berpakaian misal. Bagaimana hukumnya laki-laki ini menggunakan pakaian yang dia melebihi batas mata kakinya. Permasalahan masyhur di kalangan para ulama, sebagian mengatakan hukumnya makruh, sebagian lain mengatakan hukumnya haram. Jelaskan para ulama tentang hukumnya. Maka bagi orang yang memiliki kewaraan, bagaimana caranya dia mengambil sifat wara' di dalam permasalahan tersebut? Sebagian mengatakan hukumnya haram, sebagian mengatakan hukumnya makruh. Dan dia belum bisa sampai pada tahap yakin mana yang lebih itminan, lebih menenangkan hatinya, pendapat di antara dua hal tersebut. Maka sebentuk sifat wara' yang dia lakukan adalah meninggalkan dengan tidak menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya, dikarenakan ada para ulama yang mengatakan hukumnya adalah haram. Ini salah satu bentuk praktek dari penerapan kaidah ini. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Bukan karena dia tidak memiliki keyakinan, bukan, tapi inilah bentuk apa? Bentuk perintah Nabi SAW kepada orang yang dia tidak memiliki apa? Ilmu untuk bisa sampai pada tahap bayin, pada tahap yang yakin tentang suatu kasus atau suatu hukum. Nah, maka kembali kepada apa yang tadi Nabi SAW perintahkan, faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Pada contoh lain, satu contoh lagi sebelum kita lanjut pada penjelasan hadis ini, ketika seorang dia ragu, dia kehilangan uang, dia jalan, kemudian sampai di rumah, uangnya berkurang. Ada sebagian uang jatuh di jalan. Lalu dia coba telusuri lagi. Dia dapat itu ternyata benar ada uang. Nominalnya kurang dari uangnya yang hilang. Tidak ada ciri-ciri yang pasti bahwa itu adalah uang dia yang hilang. Maka timbul sedikit apa? Keraguan. Ini benar uang saya atau bukan? Karena yang kehilangan uang bukan dia saja. Orang lain juga punya potensi untuk kehilangan uang di jalan. Tidak ada tandanya uangnya. Dia tidak bisa memastikan benar-benar uangnya. Uangnya tercecer bukan di dalam dompet. Kalau dalam dompet mungkin dia bisa bedakan ini dompet saya bukan atau bukan. Ini uangnya kurang lebih nominalnya sama atau mendekati. Tapi masih ada sedikit keraguan. Benar tidak ini uang saya? Daripada dia nunggu sehari dua hari di situ, maka sifat waroknya bagaimana? Tinggalkan saja.
Karena uang ini antara halal atau haram. Kalau itu uang dia maka halal dia ambil. Kalau ternyata bukan uang dia maka itu haram dia ambil. Dan dia masih pada apa? Pada keraguan, pada istibah, pada kesamaran. Maka sifat wara' yang dianjurkan baginya adalah sudah tinggalkan saja. Tinggalkan saja karena dia belum benar-benar tenang, itu adalah uang. Ini contoh lain pada penerapan wara' di dalam meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Maka ini merupakan sebuah kaidah yang agung. Dalam ungkapan yang lain maka para ulama mengatakan da' ma yaribuk, atau Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada perkara yang engkau tidak meragukannya lagi. Kita lanjutkan penjelasan hadis ini. Wa man waqa'a fi syubhat, maka barang siapa dia tetap ikut terjerumus dalam perkara yang mustabihat, dalam syubhat, tetap dia lakukan padahal hatinya ini masih ragu, masih samar, waqa'a fil haram, maka dia punya potensi untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'iyar ahawlal hima, dia SAW berikan contoh untuk lebih mendekatkan pemahaman kita, seperti seorang penggembala hewan ternak yang dia menggembalakan hewan ternaknya di sekitaran tanah yang dilarang. Dia penggembala, dia menjaga hewan ternak, dia menggiring hewan ternaknya, tapi hewan ternaknya dia bawa ke tempat yang di sebelahnya ada tanah larangan yang tidak dibuka untuk umum. Dan biasanya tanah larangan tersebut tidak dibuka untuk hewan umum, lebih hijau, lebih segar tanaman-tanamannya, tidak terinjak-injak orang-orang, tidak dimakan oleh hewan ternak sembarangan. Akhirnya apa? Kalau hewan ternaknya berada di sisi tempat tersebut, hewan ternaknya akan tergoda dengan pakan-pakan yang segar dan hijau. Akhirnya apa? Akhirnya nanti hewan ternaknya masuk ke tempat tersebut dan dia dikenakan hukuman oleh pemilik tempat tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara dia. Kenapa hewan ternaknya dia deketin ke tanah larangan, tanah yang tidak boleh dimasuki oleh hewan ternaknya? Seharusnya dia bawa hewan ternaknya ini tempat yang jauh supaya tidak tergiur oleh apa yang ada di dalam tanah larangan. Makanya Nabi SAW sebutkan contohnya seperti seorang penggembala yang dia menggembala di sekitar tanah yang dilarang untuk dimasuki. Hampir-hampir dia menggembalakan hewan ternaknya di dalam tempat tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwanya pada setiap raja ini memiliki tanah yang dikhususkan. Di sini beliau beralih kepada pembicaraan tentang hukum lain, yaitu apa? Penguasa boleh untuk mengkhususkan suatu tempat digunakan maslahat kaum muslimin, yaitu tidak boleh dimiliki kaum muslimin, tapi dijadikan sebagai sebuah apa? Fasilitas umum, digunakan untuk maslahatnya kaum muslimin. Kalau zaman dulu seperti tanah padang rumput yang ini tidak boleh dimiliki oleh individu, tapi ini menjadi apa? Menjadi sebuah fasilitas umum kaum muslimin yang nanti akan diatur oleh penguasa tentang bagaimana untuk pengelolaannya. Wa inna himallahi maharimu. Adapun kalau larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa inna fil jasadi mudghah, dan sungguhnya pada setiap jasad ini ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Apabila sekerat daging ini baik, maka baiklah jasadnya seluruhnya, dan apabila buruk maka buruklah seluruhnya. Maka ini pun menjelaskan tentang pentingnya menjaga hati, karena Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kita, dan kelak pada hari kiamat akan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, afala ya'lamu idza bu'thara ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Apakah dia tidak tahu tatkala dibangkitkan, dikeluarkan apa yang ada dalam kubur? Orang-orang semua yang telah dikubur kelak ketika sudah terjadi kiamat, kemudian datang hari kebangkitan, mereka akan dibangkitkan dari kuburnya. Wa husila ma fis sudur, dan apa yang ada dalam hati ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk menjaga
kebersihan hati kita. Bersihkan hati kita dari kesyirikan, bersihkan hati kita dari kebencian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari rasa berat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dari kebencian kepada sesama mukmin. Bersihkan hati kita dari segala bentuk kemunafikan, dari segala bentuk perkara-perkara yang bisa menodai keimanan kita. Apapun bentuknya. Entah itu hasad, entah itu kebencian, entah itu tidak senang terhadap seorang mukmin. Karena kita diperintahkan untuk menjadi seorang mukmin yang bersaudara. Jadi seorang mukmin yang dia cinta kepada saudaranya, menjadi seorang mukmin yang ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tunduk patuh dengan keridhaan dan ketenangan. Maka hati ini adalah penentu keselamatan kita. Kalau hati ini bersih dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesyirikan, kekufuran, kebencian, kemunafikan dan seterusnya, maka niscaya amalan zahir kita pun akan bersih dan baik. Tapi kalau dalam hati tersebut terdapat penyakit, maka suatu ketika lambat laun itu pun akan tampak pada zahirnya, waliyadzubillah. Allahumma aslih qulubana wa aslih a'malana. Ya Allah, bersihkanlah dan perbaikilah hati-hati kami ini, dan perbaikilah amal-amal yang kami lakukan ini. Allahumma. Nah, ikhwan fillah azani Allah iyyakum. Maka dari hadis tersebut kita mengetahui tentang pentingnya sifat wara dan bagaimana menerapkan wara di dalam kehidupan kita, dan wara ini akan mudah dilakukan bagi orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang benar-benar tulus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menutup pembicaraan tadi tentang meninggalkan syubhat dengan menyebutkan bahwasanya di dalam diri kita ini ada sekerat daging yang apabila ini baik, maka baiklah jasadnya, baiklah amalannya. Mudah bagi dia untuk meninggalkan perkara yang syubhat, mudah bagi dia untuk mengambil sifat wara. Namun kalau dalam hati ini terdapat kotoran, terdapat penyakit, maka sulit bagi dia untuk menjaga ketakwaan, apalagi untuk mengambil sifat wara'an waliyadzubillah. Hadis yang selanjutnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Al-bir, kebaikan, adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik adalah bentuk kebaikan, al-bir. Dan yang dimaksud dengan akhlak yang baik bukan hanya akhlak kepada sesama manusia, tapi husnul khuluq mencakup dua hal. Husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas, tunduk, patuh, tidak ada penifakan dalam hati. Ini adalah bentuk akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga husnul khuluq kepada manusia, berbuat ihsan, menjaga diri agar tidak menyakiti. Ini termasuk bentuk akhlak yang baik kepada manusia. Dan kedua-duanya diperintahkan sebagai bentuk albir. Maka Nabi SAW bersabda, "Albirru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik." Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah kaidah untuk bisa menentukan mana hal-hal yang seharusnya kita hindari. Yaitu apa? Kalau itu adalah perbuatan dosa, maka itu akan menjadikan hati kita ini tidak nyaman untuk melakukannya. Kita merasa ragu untuk melakukannya. Ini berlaku bagi orang-orang yang masih memiliki hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Dan kita diperintahkan untuk terus meminta kepada Allah hati yang selamat. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi SAW, dia mengatakan, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wasrifhu ila ta'atik." Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu dan arahkan hatiku ini kepada ketaatanmu. Ini doa yang sering dipanjatkan Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wasrifhu ila ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub,
tsabbit qulubana ala dinika wasrifha ila ta'atika ya rabbal alamin. Maka hati ini bisa menentukan mana hal yang baik, mana hal yang buruk kalau dia termasuk hati yang salim. Wa karihta an yattali alaihin nas. Yang kedua, biasanya hal yang buruk tidak senang kalau ketahuan oleh orang lain. Kalau sendiri baru dilakukan. Kalau ada orang lain, dia tinggalkan. Biasanya ini indikator itu adalah sesuatu yang buruk. Dia tidak mau orang lain mengetahui dia melakukan hal tersebut. Karena kalau ketahuan orang lain, menjadi jatuh nama baiknya, menjadi tercemar kehormatannya, menjadi jelek pandangan orang kepadanya. Maka hal tersebut menandakan hal yang dilakukan ini adalah sebuah perbuatan yang tidak baik. Maka hati ini bisa menentukan dengan syarat hati ini hati yang bersih. Dan juga hadis yang selanjutnya dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, "Ji'tu tas'al." Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Ji'ta tas'alu anil bir?" Apakah engkau datang untuk menanyakan tentang indikator kebaikan? Qultu na'am. Maka aku katakan iya. Qala istafti qalbak. Minta fatwa kepada hatimu. Al-birru matma'anna ilaihi nafsu. Karena yang namanya kebaikan adalah sesuatu yang dirimu, hatimu tenang kalau melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu. Hatimu menjadi nyaman ketika mengerjakannya. Wal ismu, sedangkan perbuatan dosa, ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadr, sesuatu yang menjadikan hatimu ragu dan tidak nyaman ketika engkau melakukan hal tersebut. Wa in aftakan nas wa aftau, meskipun manusia sudah menfatwakan itu baik, tapi kalau dalam hatimu masih sedikit ada ketidaknyamanan, maka berarti engkau dianjurkan untuk meninggalkan. Meskipun manusia mereka memfatwakan dengan tanpa ilmunya, mereka memfatwakan ini baik, ini enggak apa-apa, tapi orang yang Allah telah berikan cahaya pada hatinya akan merasa tidak nyaman kalau ikut melakukannya. Maka jangan hiraukan fatwa orang-orang yang tidak berdasarkan ilmu. Wa in aftakan nas wa aftauka, engkau minta fatwa kepada orang-orang yang bukan ahlinya, atau mereka yang memang bukan ahlinya menfatwakanmu, tapi engkau masih meragukan tentang hal tersebut, maka jangan diikuti. Karena hati ini, apabila hati ini hati yang bersih, maka dia bisa menjadi tolak ukur untuk bisa mengetahui apakah hal tersebut baik atau buruk. Kemudian dua riwayat lagi kita baca dengan singkat pada bab ini. Dari Uqbah bin Harits radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia suatu ketika atau dahulu pernah menikahi seorang wanita dari putrinya Abu Ihab bin Aziz. Setelah dinikahi, kemudian datang seorang wanita tua yang kemudian mengatakan kepada Uqbah ini, aku dulu pernah menyusui Uqbah dan istrinya ini. Berarti apa? Dua-duanya adalah saudara sepersusuan, kata wanita ini. Satu orang wanita, tidak ada bukti yang dia bawa bahwasanya pernah menyusui Uqbah dan istrinya. Hanya sekedar pernyataan dia, tidak ada pembuktian. Lalu kemudian kata Uqbah, saya tidak mengetahui, saya tidak ingat bahwasanya kamu pernah menyusui saya, dan tidak ada yang mengabari saya tentang hal tersebut. Wala akhbartini, dan kamu juga dulu tidak pernah menginformasikan ke saya. Faraqibtu Rasulullah SAW, maka di antara bentuk waraknya Uqbah ini akhirnya apa? Dia langsung datang kepada Rasulullah SAW. Ada satu hal samar, istrinya ini yang dia nikahi benar-benar halal, saudara sepersusuannya, atau benar-benar saudara sepersusuannya sehingga haram dia nikahi, atau kabar ini kabar yang bohong sebenarnya. Jadi sehingga antara halal atau haram yang dia nikahi ini, boleh tidak dia lanjutkan pernikahan ini? Sudah dinikahi, tapi ada hal yang menjadikan dia syubhat, samar, karena ada informasi yang tidak memiliki bukti yang jelas.
Maka kemudian dia datang pada Nabi SAW di kota Madinah dan dia bertanya, jauh-jauh dari kota Makkah, kota Madinah, bertanya pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kaifa waqti?" Mau gimana lagi? Sudah ada yang mengatakan demikian. Berarti sudah ada perkara yang menjadikan wanita ini sekarang syubhat bagimu. Fafaraqaha Uqbah, maka akhirnya Uqbah menggagalkan, membatalkan pernikahan dengan wanita tersebut dan dia dinikahi oleh orang lain. Kisah ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita di antara contoh praktek sifat wara adalah ketika kita dihadapkan pada kasus di mana ada informasi yang kita belum tahu informasi ini benar atau tidak, tapi juga kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan informasi ini dusta. Jadi ada kemungkinan benar, ada kemungkinan berita yang salah. Maka di antara sifat wara menyelamatkan kita dari terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita tinggalkan saja. Akhirnya Uqbah meninggalkan wanita tersebut dan tidak jadi untuk melanjutkan pernikahan dengan padahal sudah dinikahi. Di antara bentuk warahnya para sahabat. Dan juga diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, yaitu cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini dipesankan kepada Hasan sejak kecil. Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini dan dia katakan, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya sejak dia kecil. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari ini adalah penting bagi kita untuk menanamkan dalam diri anak-anak kita sebuah prinsip dalam kehidupan. Apa prinsip hidup yang ditanamkan Nabi SAW kepada Hasan bin Ali ini? Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Itu kalau ada perkara yang ragu, engkau sudah berusaha untuk memvalidasinya tapi belum bisa juga, tinggalkan saja supaya lebih selamat sebagai bentuk wara' di dalam menjalani perkara-perkara yang dihadapi dalam kehidupan kita. Nah, terakhir sebuah contoh kisah yang menunjukkan sifat wara' adalah dari Nafi' maulanya Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah kaum muslimin, ketika itu maka Umar biasa memberikan bagian kepada kaum muhajirin 4.000, sejumlah harta 4.000, senilai 4.000, Allah dalam yang dimaksud 4.000 dinar atau 4.000 dirham. Intinya beliau memberikan sejumlah harta 4.000 bagi para kaum muhajirin. Namun Umar bin Khattab memberikan kepada putranya yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar termasuk muhajirin. Beliau berikan jatahnya berapa? 3.000 saja. Yang lain muhajirin yang lain 4.000. Tapi Abdullah bin Umar dikasihnya 3.000. Lalu ada yang bertanya, dia kan juga termasuk muhajirin dan engkau sudah komitmen untuk memberikan para muhajirin sejumlah 4.000. Apa kata Umar? Innama hajara bihi abu. Dia hijrah karena ikut bapaknya. Dalam artian apa? Bisa jadi ada kemungkinan dia itu hijrah bukan karena keinginan sendiri. Ada hal yang menjadikan Umar ragu, apakah benar dia memiliki hak yang sama dengan kaum muhajirin yang lain? Putranya sendiri dia berikan jatah yang lebih sedikit dibandingkan kaum muslimin yang lain. Lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika memerintah kaum muslimin, beliau memiliki sifat kewaraan. Dan putranya ketika dapat bagian 3.000 tidak protes. Lihat bagaimana keteladanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka diberikan wewenang pemimpinan, mereka pun menjadi orang yang benar-benar amanah dalam menunaikannya. Bahkan menjadikan mereka lebih wara' ketika mereka memegang sebuah tanggung jawab yang besar. Maka semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki kewaraan, sehingga kita bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
jadikan kita istiqamah dan menyelamatkan kita dari perkara-perkara syubhat yang dilarang dan bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, membuahkan amal yang soleh, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di tempat ini menjadi hujjah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tafaqquh fi dinillah, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhir kalam, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.